Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Bages Azana Putra dari Universitas Dian Nusantara. Saya berasal dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Manajemen Sabtu Pagi semester 3 Kampus Cibubur. Tugas ini ditunjukkan untuk Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah, sekaligus dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran. Adapun tugas ini bertajukan Relationship Marketing, mengukur kepuasan pelanggan. Adapun materi yang akan saya sampaikan bersama teman-teman saya sebagai berikut. Relationship marketing memaparkan bahwa kepuasan konsumen harus dibangun dengan usaha keras dalam bentuk personalisasi di mana pelanggan menjadi inti dari aktivitas pemasaran. Konsumen yang memiliki maksud untuk membeli kembali dan merekomendasikan produk dan jasa kepada orang lain kemungkinan besar sebagai konsumen yang loyal. Dengan meningkatkan kelangsungan hubungan dengan konsumen yang lama, dan terus mengakuisisi dengan konsumen baru dengan konsep kepuasan konsumen. Kita akan mempunyai pengaruh yang lebih besar dari bagian pasar. Karena strategi bisnis difokuskan kepada kelanggengan dan pemuasan dari setiap konsumen dengan penggunaan strategi relationship marketing. Sehingga dengan adanya strategi relationship marketing berupaya untuk memperpanjang umur waktu hidup pelanggan sebagai individu yang berinteraksi dan dapat menjaga kepuasan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Maulana, semester 3 dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Presentasi ini yaitu sebagai salah satu tugas besar yang harus dikumpulkan di semester ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian kepuasan pelanggan. Menurut Kristanto 2011 nih mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan pertemuan antara kedua kepentingan. Ini akan menentukan seberapa besar tingkatan kepuasan konsumen pada suatu produk. Berdasarkan dari analisis Kristanto tersebut, yaitu pengertian-pengertian dari teori ini, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa dari kepuasan konsumen sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang telah muncul setelah membandingkan antara kinerja atau hasil dari produk dengan apa yang diharapkan konsumen. Baik, untuk slide selanjutnya kita membahas tentang aspek-aspek kepuasan pelanggan atau konsumen. Menurut para ahli yaitu Kolter 2002 mengemukakan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam menerima kualitas pelayanan, yaitu aspek-aspek tersebut diantaranya adalah 1. Proses peningkatan kualitas pelayanan, yaitu semua aktivitas yang termasuk dalam mengidentifikasi, meriset, dan mengembangkan jasa baru secara tepat, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan baik dan harga sesuai. Yang kedua yaitu proses manajemen sediaan atau fasilitas yang disediakan. Semua aktivitas yang berupa pengembangan dan pengolahan untuk meningkatkan fasilitas yang disediakan bagi konsumen. Yang ketiga, proses pemesanan sampai dengan pembayaran atau kata spesifikasinya kita sebut dengan administrasi. Semua aktivitas yang berupa pemesanan, menyetujui dan pembayaran, dalam hal ini pemesanan, tiket sampai dengan pembayaran atau pemberangkatan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu proses pelayanan kepada konsumen. Semua aktivitas yang berupa kemudahan konsumen untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan keinginan, menjawab dan menyelesaikan masalah dari konsumen. Yang selanjutnya yaitu menurut para ahli Singh Tejiptono 1995 yaitu mengkategorikan terdapat 3 aspek untuk mengetahui individu merasa puas atau tidak puasnya, yaitu yang pertama yaitu voice response, yaitu usaha menyampaikan keluhan atau pujian serta secara langsung atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu private response, yaitu diberlakukan dengan cara memberitahukan kolega
rekan atau keluarganya mengenai pengalaman dengan produk atau produk perusahaan yang bersangkutan, baik yang bagus maupun yang tidak bagus atau secara kasarnya itu yang buruk produknya. Yang ketiga yaitu tier first analysis, yaitu usaha meminta ganti rugi secara hukum atau mengadu lewat media massa atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen atau instalasi hukum dan sebagainya. Baik, setelah kita membahas aspek-aspek kepuasan pelanggan atau konsumen, di slide kali ini kita akan membahas tentang elemen kepuasan konsumen. Menurut Doni Juni Priyansa, 5 elemen yang menyangkut kepuasan konsumen adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu harapan atau expectation. Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan, dan keyakinan mereka. Yang kedua yaitu kinerja atau performance. Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil, maka konsumen akan merasa senang atau puas. Yang ketiga yaitu perbandingan atau comparison. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. Yang keempat yaitu pengalaman atau experience. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, konfirmasi atau confirmation dan tidak terkonfirmasi atau disconfirmation. Konfirmasi atau terkonfirmasi terjadi jika harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. Sebaliknya, diskonfirmasi atau tidak terkonfirmasi terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen akan merasa puas ketika terjadi confirmation. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya yaitu membahas tentang manfaat kepuasan konsumen. Persaingan dalam dunia usaha yang sangat sengit ini sangat menarik dengan berbagai strategi program pemasarannya dengan harapan tidak saja menarik minat konsumen namun juga memuaskannya. Menurut Joseph Blumer atau Reuters atau Websegil, adanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu diantaranya adalah hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik untuk pembelian kembali dan mendorong terciptanya loyalitas pelanggan, dan timbul kesediaan pelanggan untuk membayar dengan harga yang wajar atas jasa yang diterimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kemas Ahmad Fauzan dengan NIM 111202101 Universitas Dian Nusantara, Manajemen semester 3 Kampus Cibubur. Baik teman-teman, sekarang kita bahas mengenai strategi mencapai kepuasan pelanggan ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman sudah ada yang mengerti mengenai strategi mencapai kepuasan pelanggan? Atau sudah ada yang mengerti mengenai kepuasan pelanggan itu apa? Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai kepuasan pelanggan ya teman-teman ya. Nah, kepuasan pelanggan merupakan keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, ini dapat ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah dikembangkan oleh para suraman, Berry, dan Zentemel. Nah, service quality sendiri adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman pergi ke sebuah hotel bintang 4, pasti harapan teman-teman itu hotelnya bagus, ada air panasnya, bantalnya empuk, kayak gitu ya teman-teman ya, AC-nya dingin. Pasti harapannya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ternyata ketika nyampe sana boro-boro deh air anget, boro-boro bantal empuk,
pelayanannya aja kurang ramah gitu, cemberut mulu, orangnya nggak gercep, nggak gece. Nah ini salah satu penilaian mengenai kepuasan pelanggan ya. Pasti teman-teman ketika jadi pelanggan bakal menilai itu, ih kok nih hotelnya begini banget ya gitu. Akhirnya tidak mencapai sebuah kepuasan pelanggan seperti itu. Nah sebaliknya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pergi ke sebuah hotel bintang 4 ya misalnya ya, terus sudahlah baru datang langsung disambut dengan baik, dengan senyum, dengan ramah gitu ya. Pelayanannya juga sangat cepat gitu, nggak pakai ngantri untuk check innya misalnya seperti itu. Lalu ternyata waktu nyampe kamar juga kamar sesuai harapan teman-teman, pasti teman-teman akan senang kan, merasa puas dong pasti kan. Wah ini sesuai harapan saya nih gitu ya, pasti kayak gitu ya teman-teman ya. Baik. Nah, kualitas pelayanan menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Konsep kualitas layanan adalah suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan perusahaan. Kualitas yang baik bukanlah berdasarkan persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. Nah, ini juga nih ya teman-teman nih, kalau misalnya sebagai owner, teman-teman nggak bisa nih menilai bahwa kualitas saya sudah baik gitu, kualitas pelayanan saya sudah baik. Nah ini berdasarkan apa gitu? Berdasarkan persepsi dari siapa? Dari teman-teman atau dari pelanggan gitu ya? Nah kayak gini nih teman-teman nih. Jadi teman-teman nggak boleh nih misalnya punya usaha nanti ya terus dengan bangga ngomong misalnya saya sebagai penyedia jasa sudah baik, kerjanya sudah bagus gitu, tapi nggak bisa memberikan dari mana dia bisa ngomong kayak gitu ya, karena persepsinya itu dari persepsi pelanggan, bukan dari persepsi owner seperti itu ya teman-teman. Nah di sini ada dimensi dasar kualitas, yaitu ada 7 ya teman-teman ya, ada 7, ingat ya. Yang pertama ada kinerja, interaksi pegawai ya teman-teman ya. Lalu juga ada keandalan, daya tahan, kecepatan waktu, dan kenyamanan ya teman-teman ya. Ini ya kecepatan waktu dan kenyamanan, estetika, dan juga yang terakhir adalah kesadaran akan merek. Jadi ada 7 total, semuanya 7. Baik, mari kita bahas satu-satu teman-teman ya. Baik, mari kita bahas satu-satu mengenai kinerja. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan kinerja? Nah, kinerja yaitu tingkat absolut kinerja barang atau jasa pada atribut kunci yang diidentifikasi para pelanggan. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua ada interaksi pegawai. Apa sih interaksi pegawai? Nah, interaksi pegawai yaitu seperti keramahan, sikap hormat, dan empati ditunjukkan oleh masyarakat yang memberikan jasa atau barang. Jadi ya misalnya ada pekerja yang memberikan keramahan ya, sikap hormat, nah itu namanya interaksi pegawai seperti itu. Lalu juga ada keandalan, yaitu konsistensi kinerja barang, jasa, dan toko. Lalu yang keempat ada daya tahan, yaitu rentan kehidupan produk dan kekuatan umum. Yang kelima, ada ketepatan waktu dan kenyamanan, yaitu seberapa cepat produk diserahkan atau diperbaiki, seberapa cepat produk, informasi, atau jasa diberikan. Nah, ini yang tadi saya berikan contoh ya, misalnya tadi nomor 5 ini mengenai hotel ya. Misalnya tadi teman-teman berharap ada air panasnya di hotel bintang 4 gitu, tapi ternyata waktu nyampe wah kok air panasnya nggak keluar gitu ya. Nah akhirnya teman-teman komplain ke resepsionis misalnya gitu. Nah terus resepsionis ini langsung perbaiki, misalnya langsung telepon staff maintenance gitu ya, tolong di maintenance kamar sekian gitu, air panas tidak bisa keluar. Nah ketika maintenance ini kerjanya sangat cepat, bagus, otomatis kita merasa puas gitu. Nah itulah kenapa ini juga termasuk dimensi dasar kualitas seperti itu. Lalu yang keenam ada estetika, dan yang ketujuh ada kesadaran merek. Nah estetika apa sih estetika? Nah estetika yaitu lebih pada penampilan fisik barang atau toko dan daya tarik penyajian jasa. Yang ketujuh ada kesadaran akan merek, yaitu dampak positif atau negatif tambahan atas kualitas yang tampak, yang mengenal merek atau nama toko atas evaluasi pelanggan. Selanjutnya slide akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Oktaviani. NIM saya 11202109 dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Manajemen, semester 3, Kampus Cibubur. Saya akan melanjutkan materi, yaitu faktor-faktor yang menunjang kepuasan pelanggan.
Faktor yang menunjang terciptanya kepuasan pelanggan antara lain, yang pertama adalah wujud fisik atau tangible. Wujud fisik adalah kebutuhan pelanggan yang berfokus pada fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan, sarana komunikasi, serta penampilan karyawan. Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan reliability. Yang kedua adalah kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan cara yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketetapan waktu dan pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Untuk yang ketiga adalah daya tanggap atau responsiveness, yaitu suatu kebijakan yang membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan menyampaikan informasi yang jelas dan membiarkan pelanggan menunggu merupakan persepsi yang negatif dan kualitas pelayanan. Yang keempat adalah jaminan atau assurance. Keyakinan atau jaminan adalah pengetahuan terhadap produk secara kesopansantunan karyawan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan kemanfaatan, dan kemampuan dalam menyampaikan kepercayaan dan keyakinan pelanggan terhadap perusahaan. Yang kelima adalah empati. Empati merupakan perhatian dengan memberikan sikap yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memberikan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Widiansyah dengan NIM 111202198, Universitas Dianusantara Kampus Cibubur, jurusan Manajemen Angkatan 2021-2022 semester 3. Metode pengukuran kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, dikutip dalam Tony Wijaya, ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu 1. Sistem keluhan dan saran. 2. Survei kepuasan pelanggan. 3. Pembeli bayangan atau ghost shopping. 4. Analisa pelanggan yang hilang atau last customer analysis. Dengan terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembeli ulang, dan terciptanya loyalitas pelanggan, serta membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan, dan laba yang diperoleh menjadi meningkat. Dari materi yang saya dan rekan-rekan saya sudah sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa, kurang puas, bahkan tidak puas. Namun sebaliknya, bila sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas, dan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Yang kedua, ada dimensi dalam upaya meningkatkan kepuasan, yaitu ada kinerja, interaksi pegawai, keandalan, daya tahan, ketepatan waktu dan kenyamanan, estetika, dan kesadaran akan merek itu sendiri.
Yang ketiga ada faktor-faktor yang menunjang terciptanya kepuasan pelanggan. Antara lain ada wujud fisik atau tangible, ada reliability, ada daya tahan, assurance, dan yang terakhir ada empati. Mungkin hanya ini yang saya dan rekan-rekan saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.